Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52, di mana saya merindukan topik tentang Tuhan tahu dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah itu Allah yang tahu segala perkara. Dia tahu segala kesusahan kita, Dia tahu segala persoalan kita, Dia tahu segala beban kita, penyakit kita. Dia tahu segala perkara di dalam kehidupan saudara saat ini. Itu sebabnya naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, teks firman Tuhan ini konteksnya adalah kisah tentang murid-murid yang terlebih dahulu menyeberang danau. Lalu kemudian di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka menyeberang danau. Ada angin sakal yang berbahaya menerpa mereka, yang bisa menenggelamkan mereka. Dan saudara, pada waktu itu Yesus tidak ikut bersama dengan mereka karena Yesus masih tinggal di darat. Tetapi tahukah saudara bahwa sekalipun mereka ada di tengah danau, tetapi ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, waktu itu sekalipun Yesus tidak bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus melihat kesusahan, kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dia melihat mereka kesusahan. Dia melihat mereka sedang ada dalam bahaya. Dia melihat situasi sulit yang mereka hadapi. Dan hari ini percayalah saudara, ketahuilah bahwa Yesus juga melihat saya dan saudara. Dia melihat segala masalah, persoalan, beban hidup kita. Dia melihat, dia tahu, dia melihat, dia mengerti segala perkara yang sedang kita hadapi. Sama seperti dia melihat murid-muridnya, hari ini pun dia melihat saudara. Dan dia tahu segala masalah, persoalan, beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara.
Dan ketika dia melihat, saudara, dia tidak tinggal diam. Ketika dia tahu masalah yang dihadapi murid-muridnya, dia tidak tinggal diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita lihat kembali ayat yang ke-48 itu, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi waktu itu, ketika dia melihat murid-muridnya sedang kesusahan, sedang ada dalam problem, sedang ada dalam masalah, dia datang kepada mereka. Dan dia datang berjalan di atas air, saudara. Masalahnya pada waktu itu ada angin sakal, ada badai yang ada di danau pada waktu itu. Tetapi Yesus datang, dan dia datang berjalan di atas air, menunjukkan dan membuktikan bahwa dia menaklukkan danau itu, saudara. Dia berkuasa atas danau itu. Dia bisa berjalan di atas danau itu, di atas air itu. Nah, saudara, Yesus datang ketika melihat murid-muridnya sedang ada dalam problem. Dia tidak tinggal diam, dia tidak membiarkan mereka, dia tidak mengabaikan mereka, tetapi dia datang kepada mereka. Hari ini pun, saudara, ketika dia melihat beban, persoalan, masalah, penyakit, atau apapun yang saudara hadapi, dia melihat semuanya dan dia datang untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Dia datang untuk memulihkan kehidupan saudara. Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang untuk menguatkan saudara. Dia datang untuk mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara hari ini. Dia datang. Dia tidak biarkan saudara, dia tidak mengabaikan saudara, tetapi dia datang kepada saudara hari ini. Dan kemudian, saudara, setelah dia sampai kepada mereka, memang pada waktu itu murid-murid sedang ketakutan, sehingga ketika Yesus datang pun mereka mengira Yesus itu adalah hantu karena bisa berjalan di atas air. Dan itu dilatar belakangi karena mereka memang belum benar-benar mengenal Yesus. Kenapa mereka ketakutan, saudara? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka belum benar-benar mengenal Yesus, sehingga pada saat Yesus pun datang kepada mereka, mereka tidak bisa kenal. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, maka ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan, saudara? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus datang untuk memberi ketenangan. Yesus datang untuk membawa ketenangan kepada mereka. Dan waktu itu mereka akhirnya mengalami ketenangan yang tadinya begitu ketakutan, yang tadinya begitu khawatir, yang tadinya sedang ada dalam keadaan terancam. Ada masalah yang besar, mereka bisa tenggelam di danau. Tetapi Yesus datang membawa ketenangan. Dia berkata, ini aku, tenanglah. Hari ini pun, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, Yesus datang kepada saudara dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Ada masalah, ada persoalan, ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ya, Yesus datang dan berkata, tenanglah. Dia bisa menyelesaikan semuanya itu. Dia bisa memulihkan semuanya itu. Dia bisa menyembuhkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan keluarga saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia datang dan berkata kepada setiap kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, adakah saat ini saudara sedang takut, khawatir dengan apa yang saudara alami, yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, anakku, ini aku, jangan takut. Alangkah luar biasa Allah kita, saudara.
Sekalipun hari ini ada begitu banyak yang menakutkan, ada begitu banyak yang mengkhawatirkan. Sama seperti murid-murid, ada angin yang sedang menerpa mereka, yang sedang membahayakan mereka. Tetapi di sanalah Tuhan datang dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Kepada setiap kita juga hari ini Dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Dia mau kita tenang menghadapi semuanya. Kemudian yang terakhir yang Yesus lakukan sampai akhirnya mujizat terjadi dan angin pun reda, saudara. Semua menjadi tenang kembali. Ayat 51 di sana dikatakan, lalu Ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Dia naik ke atas perahu mereka. Dan saat Dia naik ke perahu mereka, angin pun redalah. Dengar saudara, murid-murid yang tadinya ketakutan, murid-murid yang tadinya diterpa angin sakal, tetapi pada waktu Yesus naik ke atas perahu mereka, maka pada waktu itu angin pun reda. Semuanya begitu tenang, semuanya begitu damai. Saudara, kalau saudara membuka pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara, untuk Yesus hadir ada di tengah keluarga saudara, Dia berkuasa, berotoritas di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah-tengah usaha bisnis saudara. Dia datang dan Dia hadir di sana membawa ketenangan, maka mujizat akan terjadi. Waktu itu saudara, angin langsung reda, angin langsung tenang ketika Yesus naik ke perahu itu. Badai yang menerpa hidupmu akan tenang karena Yesus sanggup untuk menyelesaikannya ketika saudara membuka pintu dan kemudian saudara mengizinkan Yesus hadir di sana. Artinya saudara, biarlah Yesus yang berkuasa. Yesus hadir dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar bagaimana murid-murid mengalami mujizat. Angin sakal reda, mereka yang tadinya bahaya semuanya menjadi tenang. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi muridnya. Dan hari ini pun Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Dan Dia berkuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami, yang Dia tahu, Dia lihat kita alami saudara. Saudara, ketika saya dan saudara sedang ada dalam masalah, Yesus datang. Dia mau memberi jalan keluar. Yesus memberi ketenangan. Dia berkata, tenanglah. Dan Yesus mau berjalan bersama dengan saudara. Sama seperti Dia naik ke perahu dan berlayar bersama dengan murid-murid, angin reda, Yesus pun mau masuk dalam kehidupan saudara, berkuasa dan berjalan di dalam dan bersama saudara berjalan menjalani kehidupan saudara. Yesus mau melangkah bersama saudara. Biarlah Dia hadir di tengah kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Sebentar lagi saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap kuat, tetap berdoa. Gagal. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anakmu dalam doa.
Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami
masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu
anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar
Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.